pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Pagi kita sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali dengan doa kita kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kesetiaan Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama berkumpul memuji nama-Mu ya Tuhan. Betulah kami dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan, pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kesukaan bagi nama-Mu dan Engkaulah Allah yang kami sanjung ya Tuhan. Allah yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, mendengar ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami puji nama-Mu dengan segenap hati. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan setia-Mu Tuhan, kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Katakan dengan iman, hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Yesus, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan pemimpinku. Kau Allah kekuatanku. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau penolong kami dalam kesesakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan karunia-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang menawan
keluarga. Puji nama-Mu Tuhan, kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama seperti kita katakan haleluya, amin, haleluya. Dialah yang luar biasa, amin. Dialah yang sempurna kehidupan kita, memulihkan kita. Kita puji nama Tuhan Allah kita, Allah satu. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Allah yang luar biasa hidup kami, haleluya. Apa kita pernah dilihat mata, percaya dan tak pernah didengar
diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan, janji-janji semua yang Tuhan. Kamu semua boleh karena firman-Mu. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat dan kebajikan tersedia bagiku. Selama satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, hanya alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah kami sanggup. Sama-sama dengan saya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Selama satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah. Untuk mengatakan kamu diberkati, ya Allah. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu. Katakan kamu diberkati, kamu diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Tuhan, pada janji-Mu. Haleluya. Katakan dengan iman. Selama satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi saudaraku. Selama satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab hanya dengan Dia Allah yang sanggup memberkati kita. Amin. Lalu firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafal sepanjang minggu ini yang ada dalam terjemahan kita.
Mari kita baca bersama-sama dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Dapat semuanya, amin? Ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Mari sama-sama kita hafalkan sebentar ke depan dan berkati sahabat kita dengan firman Tuhan. Amin. Selamat menghafal. Amin. Sudah menghafalkannya? Kita kembali berdiri bersama-sama. Kita ucapkan sekali lagi. Masih boleh lihat warna jemaatnya, masih boleh lihat LCD. Amin. Dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. 2, 3, ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Tutup mata jemaatnya, tutup LCD-nya. Cari teman kita berdua, bertiga boleh. Amin. Jangan terlalu dekat, berempat jangan. Amin ya. Kita ucapkan iman Tuhan dengan semangat. Amin. 2, 3, ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Selalu jemaat Tuhan, kita akan sembah nama Tuhan Allah kita. Sebablah Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita begitu berharga dalam firman-Nya. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami berdekat dalam firman-Mu. Karena Engkau sendirilah Tuhan yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam firman kami. Haleluya. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku, murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, mencari terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan, murnikan aku Tuhan dengan api surgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau
berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau mampu berharga
yang hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang membungkus kami Tuhan dengan para malaikat-Mu yang berpasukan, dan dengan darah-Mu Bapa di surga yang selalu Tuhan Yesus Tuhan mengaliri tubuh kami Tuhan, sehingga kami Bapa di surga Tuhan Yesus Tuhan dapat datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga buat teman-teman seiman kami yang beribadah di rumah Tuhan. Mari Engkau Bapa di surga yang memberkati mereka. Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus Tuhan tiap-tiap ada ibadah Bapa, kami percaya 2-3 orang yang berkumpul atas nama Tuhan, Engkau hadir Bapa di surga di tengah-tengah ibadah itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Engkau Bapa di surga yang memberkati Tuhan Yesus Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biar Engkau Bapa di surga terus Bapa di surga berjaga-jaga Tuhan, melindungi kami seluruhnya terus Tuhan, bangsa Indonesia Bapa di surga, dari segala terus Tuhan virus corona Tuhan Yesus Tuhan yang sedang berjangkit Bapa di surga. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya kami datang di hadapan Bapa di surga. Engkau melawan bangsa kami Tuhan, lawan bangsa kami Tuhan, lawan negara kami Bapa di surga, lawan Tuhan. Biar Engkau bekerja Bapa di surga, Engkau beracara Tuhan Yesus Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kalau ada Tuhan Yesus Tuhan yang sakit Bapa di surga Tuhan Yesus Tuhan, kena COVID-19 Bapa di surga, sembuhkanlah mereka Tuhan dengan bilur-bilur Bapa di surga. Biar tidak ada lagi yang meninggal Bapa di surga oleh karena virus itu Tuhan. Kami percaya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Engkau Bapa di surga memakai hamba-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Biar Engkau Bapa di surga berfirman kepada kami Tuhan Yesus Tuhan. Dan juga Engkau berkati Bapa di surga kalau kami memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami Bapa di surga, dan juga terus Tuhan persembahan terus Tuhan G2000 kami Tuhan. Mari Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami percaya Bapa di surga dalam situasi yang sulit ini Tuhan, Engkau sanggup menjaga kami, memelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita akan mengadakan deklarasi persembahan terlebih dahulu. Mari kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita mendeklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9-10. Lumbung-lumbungku akan isi penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita para pelayan untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, aku diberkati. Hikmat kebajikan, kesetiaan
Haleluya. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Kita ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara, hari ini saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah jaminan dari ibadah. Walaupun saudara kekasih, ada juga teman-teman kita yang beribadah di rumah-rumah saudara, itu sama saudara ya. Pokoknya ibadah. Ya, Bapak Ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir saudara, mereka 430 tahun ada dijajah di Mesir saudara. Dan mereka saudara hidup, mereka menjadi orang Mesir, hidup seperti orang Mesir saudara. Padahal mereka orang Israel. Ibadah pun mereka menyembah berhala-berhala yang ada di Mesir. Karena Yosua, karena waktu itu sudah kekasih, pemimpin-pemimpin mereka sudah mati. Dan mereka itu hidup sesuai dengan orang Mesir, saudara kekasih. Itu sebabnya saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa diutus oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Hanya satu tujuan Tuhan, yaitu adalah beribadah. Kamu harus beribadah, bukan menyembah kepada berhala, bukan menyembah kepada patung-patung. Kamu harus menyembah kepada Tuhan Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kepadanya kamu harus beribadah. Tetapi waktu itu Fir'aun saudara kekasih, mereka tidak mau memberikan, ya. Karena apa? Karena bangsa Israel di situ menjadi budak, budaknya orang Mesir. Padahal mereka adalah anak kesayangannya Tuhan. Mereka menjadi budak. Fir'aun takut seandainya orang Israel saudara kekasih diperbolehkan keluar dari Mesir, tentu tidak ada lagi budak di Israel, di Mesir, saudara. Orang Mesir saudara kekasih sudah terlalu enak. 430 tahun saudara kekasih memperbudak bangsa Israel. Tapi waktu itu saudara kekasih, dengan berbagai cara saudara, ada 10 tulang yang Tuhan berikan saudara kekasih. Supaya apa? Supaya Fir'aun membebaskan bangsa Israel. Hanya satu tujuannya, untuk beribadah. Dan akhirnya saudara kekasih, mereka keluar. Dengan apa? Dengan cara paksa. Ya, Tuhan dengan cara paksa mengeluarkan bangsa Israel waktu itu saudara. Dan sangat luar biasa saudara. Kita melihat saudara kekasih, laut Kolsom dibelah oleh Tuhan saudara, hanya untuk dibela-belain bangsanya beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini musim COVID-19 ini saudara kekasih, itu tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah. Amin. Seharusnya saudara kekasih, di zaman seperti ini saudara, ya, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Kita harus beribadah, apapun alasannya saudara. Kita harus beribadah, sekalipun kita beribadah di rumah mungkin. Mungkin FC kita beribadah di rumah, ibadah keluarga kita ibadah di rumah saudara kekasih. Tapi itu lakukan saudara, lakukan. Kita akan belajar saudara, apa jaminan daripada ibadah itu saudara kekasih. Kita buka dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 saudara. Kita akan baca sama-sama Alkitab kita. Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun 40 tahun ini. Cocok ya? Kok nggak berat soalnya? Ulangi saudara kekasih. Mari kita ulang Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. 1, 2, 3 ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah yang kau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau
engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian nama Tuhan, di sini jelas dikatakan bahwa di Ulangan pasal 8 ayat 2 itu saudara kekasih, Tuhan itu sebenarnya saudara kekasih untuk mendidik, mencoba bangsa Israel yang mereka 430 tahun di Mesir, saudara. Tuhan untuk membawa mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Tujuannya adalah, saudara, apa saudara? Yang pertama dikatakannya dengan maksud merendahkan hati, mencobai engkau, dan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak? Saudara kekasih dalam Tuhan, ya, saat ini saudara, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara, ya. COVID-19 ini saudara, dia tidak pandang bulu, ya, baik orang kaya, orang miskin, orang sederhana, orang yang berduit, saudara kekasih. Kalau tidak hati-hati, kena, ya. Sedangkan Pangeran Charles saja pun kena, saudara kekasih, ya. Nah, saudara kekasih, di sini dikatakan oleh Tuhan, itu semua dilakukan oleh Tuhan untuk mencobai kita, untuk melihat apa yang ada di dalam hati kita, untuk mengukur kita, untuk menilai kita, saudara kekasih. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara kekasih, kita tidak boleh kalah, saudara, dengan keadaan sekarang. Jangan kalah. Jangan katakan seperti, wah enak, kita nggak dipaksa-paksa lagi ke gereja. Dulu kan kita dipaksa-paksa, ya, ibadah Senin, ibadah Selasa, ibadah Kamis, ya, dipaksa-paksa, selalu WA terus berjalan, saudara kekasih, ya. Nah, ini sekarang saudara, Tuhan izinkan saat ini saudara untuk melihat siapakah engkau. Apakah engkau masih berpegang kepada perintah Tuhan? Apakah kita masih takut akan Tuhan? Apakah ibadah-ibadah kita dalam ibadah-ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah ibadah yang kita lakukan selama ini, saudara kekasih, adalah ibadah yang menyembah Tuhan? Atau supaya menyenangkan hati orang, saudara kekasih? Di sini Tuhan mau melihat kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, bangsa Israel diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan selama 40 tahun. Sebenarnya, saudara kekasih, itu perjalanan, saudara kekasih, tidak sampai 40 tahun. Kalau katanya jalan kaki bisa lah kita bikin 2 bulan atau 1 bulan saja, saudara, sudah sampai sebenarnya. Tetapi saudara kekasih, Tuhan memutar-mutar mereka, saudara, karena apa? Untuk melihat hati mereka. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, pada saat hari ini, saudara kekasih, di dalam musim, saudara kekasih, saat ini, saudara, biarlah kita menyerah kepada Tuhan. Amin. Kita tidak bisa buat apa-apa, saudara. Kita tidak bisa buat apa-apa. Kita menyerah kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mau lihat hati kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, setelah selesai corona, saudara, biarlah iman kita, saudara, selama beberapa bulan ini, saudara kekasih, dibentuk, ya, oleh keadaan, saudara. Iman kita tampil menjadi seperti emas yang murni, saudara. Itu harapan kita. Itu harapan kita. Jadi jangan buat corona ini, saudara kekasih, menjadi alasan untuk tidak beribadah, menjadi alasan untuk bermalas-malas mencari Tuhan. Jangan. Malah di sini kita diberikan kesempatan, ya, diberikan kesempatan untuk duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Beribadah kepada Tuhan, lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan saat ini, saudara. Dan percaya, saudara, nanti akan belajar apa yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang, ya, apa jaminan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah,
yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, saudara kekasih. Coba kita buka dalam 1 Timotius pasal 4. Ini ayat yang sudah terkenal sekali. Ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara kekasih, katanya olahraga itu 1 and 2 and 3 itu terbatas gunanya, katanya. Ya, itu terbatas gunanya. Tetapi katanya ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa itu dalam segala hal? Dalam seluruh kehidupan kita ini, ibadah yang kita lakukan itu berguna, sangat-sangat berguna. Saya dorong kita, saudara kekasih, jangan malas beribadah, amin. Biarpun di rumah, jangan malas ibadah. Itu sebabnya Bapak Gembala bilang, tidak ada yang stop. Ibadah Senin, ibadah korporat tetap jalan, ya, di rumah, ya kan? Selasa juga tetap jalan ibadah keluarga di rumah. Hanya baca Alkitab, saudara kekasih, kunyah, ya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau akan beruntung. Inilah kunci jaminan daripada ibadah kita, saudara. Di bangsa Israel, saudara kekasih, dipelihara oleh Tuhan di padang gurun 40 tahun, saudara kekasih. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari nafkah, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan, saudara kekasih. Karena apa? Karena mereka beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyertai mereka. Siang-siang Tuhan kirim, saudara kekasih, tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Malam-malam diberikan tiang api supaya mereka tidak kedinginan, saudara. Dan yang luar biasa pemeliharaan Tuhan, saudara kekasih, mereka, saudara, tidak pernah ganti baju, tapi bajunya tidak pernah lapuk. Mereka tidak pernah ganti sepatu, tapi sepatunya nggak pernah lapuk. Mungkin waktu dia keluar dari Mesir, saudara kekasih, dia masih umur 5 tahun. Sepatunya masih kecil, bajunya masih kecil, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tetapi yang luar biasanya, saudara, sepatunya nggak pernah ganti, ya, ikut membesar sepatunya, saudara. Bajunya nggak pernah ganti, saudara kekasih, tapi bajunya ikut membesar sesuai dengan badannya, saudara kekasih. Itulah keajaiban pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang ingin beribadah kepada Tuhan, amin. Jadi saudara kekasih, jangan anggap enteng beribadah, saudara, di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur dikatakannya, berhati-hatilah engkau masuk ke dalam rumah Tuhan untuk berhadapan dengan Tuhan, saudara kekasih. Perhatikan langkah-langkahmu terlebih dahulu, baru kau datang beribadah kepada Tuhan. Itu dikatakan oleh Mazmur. Jadi sebab itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita, saudara, supaya, saudara, ibadah kita, saudara, menjadi ibadah yang mengandung janji, saudara kekasih. Kita harus, saudara kekasih, melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Jangan ogah-ogahan, saudara kekasih. Jangan ogah-ogahan. Jangan anggap enteng, saudara. Karena apa, saudara kekasih? Karena ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjadi makanan rohani kita, yang mengenyangkan kita, saudara. Dan firman Tuhan itu, saudara kekasih, satu kali kelak, saudara kekasih, ini tidak akan ada lagi di bumi. Ini akan diangkat. Alkitab, saudara kekasih, nanti satu saat tidak ada lagi di bumi, saudara. Jadi di mana firman Tuhan yang harus kita simpan? Di dalam hati kita.
Itu sebabnya saudara kita selalu diberi ayat hafalan. Hafal saudara. Kalau orang Tiongkok saudara kekasih, mereka kan negara komunis. Ya, mungkin kita sudah melihat itu. Mereka barang yang paling berharga mereka rasa adalah Alkitab. Karena mereka ibadah diam-diam di bawah tanah saudara kekasih. Mereka tidak boleh bersuara. Mereka tidak boleh seperti kita saudara pakai musik, pakai apa semua. Tidak. Pada suatu kali waktu saudara kekasih katakannya adalah misionaris yang mengirimkan Alkitab saudara. 2 peti saudara. Alkitab. Nah waktu mereka saudara membuka itu, mereka semua menangis. Mereka menangis. Luar biasa menangis karena mereka tidak punya Alkitab saudara. Adapun Alkitab mereka saudara kekasih satu saudara, itu ganti-gantian. Ganti-gantian saudara kekasih. Mereka hafal dulu mungkin 1 minggu untuk aku. Yang mana firman Tuhan hafal. Hafal sepanjang minggu itu. Dan kemudian minggu depan gantian. Saudara kekasih. Nah waktu mereka mendapatkan Alkitab itu saudara kekasih, mereka nangis. Mereka cium Alkitabnya saudara. Karena apa saudara? Karena mereka haus, lapar akan firman Tuhan saudara. Begitulah hendaknya kita, amin. Di zaman krisis ini saudara kekasih, mari kau makan sekenyang-kenyangnya dengan firman Tuhan. Ada waktu kan? Mahasiswa dikasih waktu. Mahasiswa mungkin sampai bulan 9 baru masuk kuliah. Ya, ada waktu. Marilah kejarlah firman Tuhan. Karena itulah janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang beribadah. Dia akan makan dari firman Tuhan. Dan manusia katanya bukan hanya hidup dari makanan saja, tapi kita hidup saudara, bergairah saudara kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita. Kalau ada Yosua 1 ayat 8 dikatakannya, engkau akan bertindak hati-hati, engkau akan beruntung katanya. Dimanapun kau pergi, kalau ada firman Tuhan di dalam hatimu saudara kekasih, yang kau hafalkan, yang kau nyanyikan, yang kau ucapkan saudara kekasih, itu akan menuntutmu. Dia akan membuat kau berhasil. Iblis katakan kepada Yesus, udah lapar kau ya, katanya. Tonton katanya, sok-sokan kau, jago-jagoan kau. Puasa kau 40 hari 40 malam. Puasanya Tuhan Yesus itu saudara nggak makan nggak minum. Ya, kalau kita sebulan ini saudara kekasih disuruh puasa saudara, boleh minum yang kerja, ya. Dan kemudian puasanya setengah hari. Yesus 40 hari 40 malam saudara. Secara kedagingan saudara kekasih, Yesus itu memang benar-benar lapar. Tetapi waktu itu saudara kekasih, iblis si pencoba itu saudara, dia ingin melihat apakah engkau mampu. Kau kan anak Allah, katanya. Kau anak Allah. Ubahlah roti ini menjadi batu ini menjadi roti. Kalau Tuhan mau, bisa saja, ya, bisa saja, ya. Roti 5 roti dan 2 ikan saja saudara kekasih bisa cukup untuk 5.000 orang. Padahal rotinya cuma 5, ikannya cuma 2 ekor. Tapi itu cukup untuk 5.000 orang. Itu mujizat Tuhan. Bisa Tuhan kerjakan seperti itu. Tapi saudara kekasih, untuk mematahkan si pencoba itu saudara, Yesus katakan, manusia bukan hanya hidup dari makan saja, tetapi manusia hidup dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menggairahkan kita. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Tuhan, biarlah kita di dalam ibadah-ibadah kita saudara, kita benar-benar saudara merenungkan firman Tuhan. Hafalan-hafalan kita saudara kekasih, kita hafal lagi di rumah saudara. Jangan biarkan dia berlalu. Setiap minggu kita hafal 1 ayat, 2 ayat saudara kekasih. Minggu depannya ditanya, nggak tahu, lupa. Nggak tahu, lupa. Saudara sekarang masih enak karena ada Alkitab, ya kan, masih bisa nyontek saudara. Tapi nanti sudah nggak ada lagi. Ya di mana mau kita cari Alkitab saudara?
Alkitab itu tanamkan di hatimu. Amin. Saudara kekasih, kita buka dalam Keluaran 23 ayat 25. Inilah berkat janji yang Tuhan berikan bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Kita baca kuat-kuat saudara. Keluaran pasal 23 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Amin, saudara. Coba kita baca lagi sekali lagi, saudara. Dengan iman, saudara katakan, kuat-kuat, torek ke dalam hatimu. 1, 2, 3, ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Inilah saudara kekasih janji firman Tuhan bagi kita, saudara kekasih yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara. Dia akan memberkati kita, memberkati roti makanan kita, dijauhkan dari kuman-kuman penyakit. Air kita, saudara, dijauhkan dari kuman-kuman penyakit, saudara. Dan penyakit kita, saudara, disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Itulah rahasia daripada ibadah kita, saudara. Janji daripada ibadah kita, saudara. Saudara terkasih, saya mau berikan contoh kepada kita di dalam Keluaran pasal 15. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah mereka, saudara kekasih, melewati Laut Golsok, saudara kekasih, mereka bersorak-sorai, mereka bergembira karena apa? Akhirnya Fir'aun dan seluruh panglima-panglima, seluruh tentara Fir'aun, saudara kekasih, dimusnahkan oleh Tuhan, saudara. Mesir, saudara kekasih, pada waktu itu, saudara kekasih, sepertinya lenyap, dihajar oleh Tuhan, saudara. Karena mereka apa? Menghalang-halangi orang beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara kekasih, di pasal Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27, mari kita baca sama-sama. Saya baca ayat 22, nanti Bapak Ibu baca ayat 23, bergantian kita membacanya sampai ayat 27. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut ke Berau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kepada Yosua yang lain. Musa melemparkan air itu ke dalam air, lalu air itu menjadi najis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sana Tuhan mencobai mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon-pohon. Lalu bertobatlah mereka di sana dari tepi air itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, setelah mereka sudah keluar dari Mesir dan bangsa Israel sudah bebas, saudara kekasih, mereka akhirnya mendapatkan sesuatu yang aneh, ya. Mereka sampai di Mara, saudara. Di Mara itu, saudara, airnya pahit, gak bisa diminum. Waktu mereka di Mesir, saudara kekasih, mereka enak-enak, ya.
Memang mereka menjadi budak, tapi makanan mereka saudara kekasih dikasih oleh Fir'aun, ya, dikasih makannya gratis, tapi mereka jadi budak, ya, tidak mempunyai apa-apa saudara. Dan kemudian saudara kekasih dalam nama Tuhan, mengapa Tuhan membawa mereka ke Mara? Ya, di dalam ayat itu dikatakannya di ayat 28, karena Tuhan ingin melihat isi hati mereka. Ya, karena Tuhan mau mencobai mereka. Karena Tuhan mau melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Dan betul saudara kekasih, waktu mereka sampai di Mara, 1 juta orang itu saudara kekasih tidak bisa minum. Akhirnya keluarlah sifat aslinya. Ya, jadi tujuan Tuhan saudara mencobai kita saudara kekasih supaya apa? Supaya nampak asli kita. Siapa kita? Apa aslinya orang Israel saudara kekasih? Bersungut-sungut, ya, marungut-ungut, berbede-bede, ya, marungut-ungut, marah sama Tuhan, marah sama Musa. Berkali-kali saudara kekasih bangsa Israel saudara, mereka bersungut-sungut. Inilah saudara kekasih dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan saudara. Ibadah-ibadah tapi bersungut-sungut, nggak percaya sama Tuhan. Itu sebabnya akhirnya saudara kekasih, Musa didesak oleh bangsa Israel. Kami mau minum. Mau minum apa? Karena rasanya pahit. Akhirnya saudara kekasih, Musa sebagai pemimpin, karena dia yang membawa mereka keluar dari Israel, dari Mesir saudara, untuk menuju tanah Kanaan. Akhirnya dia bertanggung jawab. Apa yang dibuat oleh Musa? Gak bisa bikin apa-apa. Orang dia bukan Tuhan, ya. Akhirnya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku yakin saudara kekasih bukan hanya begitu apa yang berserunya, ya. Lebih dahsyat lagi saudara kekasih. Karena apa? Yang dihadapi itu 1 juta orang yang sudah berbeda-beda. Menghadapi istri aja yang berbeda-beda, 1 orang aja kita bingung, ya, pusing. Apalagi ini 1 juta orang saudara. Tetapi waktu itu saudara kekasih dalam nama Tuhan, akhirnya Tuhan bilang pada Musa, dia akan tunjukkan kayu. Ambil itu Musa, buanglah ke air itu. Dan semua air yang ada di Mara itu saudara kekasih berubah menjadi manis. Yang pahit bisa diubahkan oleh kayu itu saudara menjadi manis. Apa artinya saudara kayu itu? Kayu itu adalah salib Tuhan saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, waktu kita dicobai oleh Tuhan saudara, ya, jangan kita berkeras hati. Memang kita bisa bersungut, tetapi cepat-cepat sadar, ya, cepat-cepat sadar karena manusia, ya, masih manusia. Tapi cepat-cepat sadar, pandanglah kepada salib itu. Karena apa saudara? Di salib itu saudara, semua dosa kita sudah diampuni. Jangan lagi ungkit-ungkit saudara dosa kita yang sudah dipakukan di kayu salib itu saudara. Dan dari melewati kayu salib itu saudara, yang pahit bisa menjadi manis. Dan disitulah Tuhan menunjukkan dan memperkatakan, memberikan firman-firman-Nya kepada bangsa Israel. Diucapkannya lah firman Tuhan, diucapkannya, diberitahukannya, begini-begini. Kalau kamu beribadah, begini-begini harus kamu buat. Disitulah diberitakan oleh Tuhan perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, sekalipun di padang gurun. Ya, sekali lagi, sekalipun di padang gurun, saudara, harus kita melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Jangan lagi kita ungkit-ungkit dosa kita, saudara. Harus kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kemudian saudara kekasih, upahnya daripada ibadah itu saudara kekasih, upahnya dari orang yang melakukan
firman Tuhan, saudara, akhirnya Tuhan menibakan mereka di Elim. Ayat 27. Di situ dikatakannya, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Apa artinya Elim? Kalau menurut bahasa Ibrani, saudara kekasih, Elim itu artinya pohon besar. Kalau menurut bahasa Yunani, saudara, Elim itu artinya orang yang kuat, orang yang gagah perkasa. Tetapi arti bebasnya, saudara kekasih, orang yang diberkati berlimpah-limpah, saudara kekasih. Jadi saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, ya, kita tidak pernah saudara kekasih tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus memperhatikan firman Tuhan. Kita akan dibawa ke Elim, saudara. Kita akan diberikan kelimpahan berkat yang daripada Tuhan. Kita lihat, saudara kekasih, akhirnya bangsa Israel, saudara kekasih, dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, dibawa Tuhan di Elim. Di sana katanya ada 20 mata air. Mata air, saudara. Jadi mereka gak perlu lagi, saudara kasih, bersungut-sungut, gak perlu lagi marah, saudara. Dan kemudian dikatakannya ada 70 pohon korma, suka-sukanya makan korma itu, saudara. Tinggal makan, tinggal minum, saudara. Berlimpah-limpah seluruhnya, saudara. Kalau kita saudara, melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Jadi saudara kekasih, seperti yang ditulis oleh Mazmur Daud pasal 1 itu, saudara, kita akan seperti ditanam di tepi aliran air, yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara kekasih. Dia akan berhasilkan buah. Kapan saja, saudara kekasih, musim itu dia akan menghasilkan buah, saudara. Karena apa? Karena dia ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah mengalami musim kekeringan. Jadi saudara kekasih, di zaman sekarang ini, saudara, di situasi kita yang sekarang ini, saudara, mari saya ajak kepada kita, saudara, biarlah kita melakukan ibadah kita dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, saudara, dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan lakukanlah firman Tuhan itu. Jangan kita biarkan firman Tuhan itu berlalu seperti itu, tapi biarlah kita melakukannya supaya kita mengalami Elim, dibawa oleh Tuhan ke Elim, saudara. Kita menikmati berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Firman Tuhan sampai di sini, saudara kekasih. Kita akan mengadakan perjamuan kudus, saudara. Kita akan angkat pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Dalam situasi Tuhan saat ini, Bapa yang baik, Engkau mengizinkan kami, Tuhan, ada di dalamnya. Kami mau belajar, Bapa di surga, untuk kami menggunakan waktu kami, Tuhan, dengan sebaik-baiknya. Kami tidak menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah kami, Tuhan, tapi kami selalu melakukan firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami selalu merenungkan firman, mengerjakan seluruh perintah-perintah-Mu saat ini, Tuhan, agar kami dipelihara oleh Tuhan, agar jaminan daripada ibadah kami di Bapa surga dapat kami rasakan, Tuhan, agar kami dibawa ke Elim, Tuhan Yesus Tuhan, menikmati segala berkat-berkat, janji-janji kebenaran firman. Terima kasih buat firman. Haleluya, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
Kita berdiri semua. Hidupku hanya ditentukan Saya undang kota Soin oleh Mari kata Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau makan minum tubuh dan darah perjamuan kudus. Kami percaya tiap-tiap kami makan minum tubuh dan darah, kami selalu dikuatkan, kami disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami telah berdoa, haleluya. Urapi hamba-Mu, para hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Mari terima perjamuan kudus. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan
dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kita angkat tubuh Kristus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bantuan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudari, para saleh-salehnya Kristus, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Maka terimalah mujizat dalam nama Yesus. Kita angkat cawan berkat. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, para saleh-salehnya Kristus, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dan terimalah mujizat Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang beribadah bersama di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan, Kau berkati dengan keajaiban, dengan kemurahan, dengan pertolongan, dengan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpuji Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Tuhan, kami akan memberi persembahan kami yang kedua, ucapan syukur, persepuluhan. Kami mau berikan dengan penuh sukacita. Biarlah selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan
Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Sebelum kita memberi persembahan kedua, kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita relakan hati untuk mendapat beberapa pengumuman yang baik sekali. Yang pertama, makasih buat Ibu Gembala yang sudah melayani firman Tuhan. Makasih juga buat seluruh jemaat dengan kasih setia Tuhan. Seluruh kegiatan kita sepanjang minggu ini tetap berjalan seperti biasanya, tapi di rumah masing-masing. Hanya dibutuhkan satu tingkat kesetiaan, iman, untuk di rumah kita betul-betul mengerjakan pelayanan kita. Yang ngerti katakan amin. Kemudian hari Jumat kita ibadah jam 10, Jumat Agung, perjamuan kudus. Nanti bukan hanya kita di sini perjamuan kudus, di rumah-rumah jemaat semua juga perjamuan kudus. Kita bisa datang sama-sama dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kegiatan kita semua ada di Warta dan kita ikuti dengan sangat tertib. Baik, kita angkat persembahan kita deklarasikan. Oleh darah Yesus 2-3 ayat. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya Amsal 3 ayat 9-10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
penghujung ibadah kami hari ini ya Tuhan, juga ibadah di rumah-rumah jemaat-Mu, berkatilah dengan sangat luar biasa. Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga, suami istri, berkati orang-orang muda kami, berkati dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Bapa, di dalam nama Yesus, siapapun Tuhan yang hari ini mendengar ibadah kami ini Tuhan, baik di gereja dan di rumah-rumah jemaat-Mu, berkatilah mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah mujizat terjadi Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, seluruh perkuliahan, seluruh sekolah yang dikerjakan di hari rumah ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan tercurah dengan hebat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, negeri yang kami cintai. Berkati Bapak Ibu Presiden, Bapak Ibu Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri-Menteri Tuhan. Engkau berkati dengan kasih setia-Mu. Beri mereka semua hikmat, kearifan ya Tuhan, untuk membawa Indonesia keluar dan berperang mengalahkan virus corona ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini dengan iman kami berdoa Tuhan, setiap kuasa virus-virus corona kami patahkan. Kau keluar dari Indonesia, kau mati, kau keluar, kau tidak punya hak di Indonesia ya Tuhan. Bantu bangsa dan negara kami, berkati ekonomi negara kami, berkati dalam nama Yesus Kristus. Kami doakan tenaga medis ya Tuhan. Engkau berkati para dokter, perawat, semua mereka yang ada di garis depan Tuhan. Engkau berkati. Berkatilah seluruh penduduk kota Medan, Sumatera Utara Tuhan. PLT wali kota kami, gubernur kami, Tuhan Kau berkati dengan sangat luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan ada pertolongan yang lebih buat Sumatera Utara ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa bagi seluruh masyarakat. Biarlah kami stay di rumah Tuhan. Kami sabar di rumah, berdoa, menyembah, bekerja, melakukan sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya virus ini akan segera berlalu. Kami dengan iman berharap kepada Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Kau berkati dengan keajaiban-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah ibadah Jumat Agung kami Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dengan hal yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Mari tadakan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Siang ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Pasti memberkati, pasti memberkati iman keluarga dan masa depan. Dibuatnya kau berhasil, diberinya kau kesehatan, diberinya kau rezeki yang berlimpah. Mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami memuji Tuhan.
Amin. Salam, selamat siang. Tuhan memberkati yang di rumah-rumah. Tuhan memberkati semua.